Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali ya untuk mata kuliah jaringan komputer. Baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan VLSM ya, masih subnetting. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang subnetting yang biasa, tapi hari ini kita akan membahas subnetting yang versi VLSM ya. Apa itu nanti akan kita jelaskan. Baik, teman-teman ada pertanyaan terkait kemarin untuk ujian UTS-nya? Apakah ada yang kesulitan? Saya kira nggak ada ya, karena kemarin materi sudah saya sampaikan, jadi mungkin Anda tinggal melihat di video saya, di video perkuliahan kita ya, itu sudah ada semua. Yang Wireshark, kemudian cara membuat topologi, ya, kemudian cara melihat dari device-nya milik router ini yang mana itu kan ada kemarin. Kemudian juga untuk konversi bilangan itu sudah ada semua. Ya. Baik, kita langsung saja untuk perkuliahan hari ini. Kita akan membahas terkait tentang VLSM ya. Oke. Apa itu VLSM? Ya, VLSM ini subnetting di mana kita mengoptimalkan penggunaan IP. Ya, kalau mungkin kita kemarin ya, yang kemarin itu ini ya, yang kelas full yang kita lakukan kemarin, ini kan semua jaringan mendapatkan IP yang sama, ya. Semua jaringan mendapatkan IP yang sama. Sehingga ketika nanti ada jumlah IP-nya yang hostnya yang sedikit, contohnya ini ya. Ini kebetulan untuk A itu 50 ya, B 40 ya. Misalkan untuk yang expansion kita hanya 15 misalkan. Di sini hanya 5. Nah, di sini kemarin kita melihat bahwa IP usable-nya itu adalah yang digunakan itu bisa 62. Kalau 50 diberikan 62, sisanya kan 12 ya. Kelas sedikit ya. Kemudian kalau 40 diberikan 62. Kok kayaknya terlalu banyak, tapi ya nggak apa-apa, memang itu yang memenuhi ya. Sisanya 22. Nah, kalau yang 15 diberikan ke 62, sisanya sangat banyak sekali. Sehingga ada IP-IP yang mubadir. Apalagi yang ini hanya 5. Ya, diberikan 5. Yang dibutuhkan 5 tapi yang diberikan 62. Itu kan sangat boros. Nah, untuk mengatasi hal itu maka dibuatlah cara yang menggunakan cara VLSM ya. VLSM ini yang akan kita bahas hari ini. VLSM adalah variable length subnet mask. Ini adalah metode subnetting digunakan untuk mengoptimalkan jumlah penggunaan IP disesuaikan dengan jumlah host yang tersedia. Ya, oke, kita sedikit melihat ini ya, video sedikit ini. Oke, sebentar. Do not have to be equal sizes, as long as their address ranges do not overlap. So we can create unequal sized subnets. They do not all have to be the same size. 2, when creating subnets, it is easier to work from larger to smaller subnets. So for example, I have the 192.168.1.0/24 network. I subnet. Nah, jadi sebenarnya VLSM ini digunakan ketika jumlah hostnya ya itu tidak sama. Mungkin jaraknya terlalu jauh. Nah, kemudian untuk membuat VLSM ini dimulai dari jumlah host yang paling besar atau yang paling banyak. The network into 4 subnets /26 subnet masks. So the subnets go up by 64. I now have 4 equal-sized subnets.
With VLSM, or variable length subnet masks, I can decide that I want to change one of these subnets and further subdivide them into smaller subnets, as long as the address spaces that I create, or the subnets that I create, do not intrude into the other subnets. For instance, I could take this 192.168.1.192 subnet. The address range for this subnet goes from 192 all the way up to 255. What I can do is I can say, instead of having this subnet /26, what if I take that address space and divide it into two smaller subnets size /27 each? If I do this, I effectively have created 5 subnets. The 3 subnets up here are 64 hosts each, and the 2 new subnets that I created from the 4th subnet are 32 hosts each. The reason I can do this is because my 2 smaller subnets do not intrude into the larger subnets. This is variable length subnet masks. In this situation, it has also allowed me to create 5 subnets, thus escaping the equal-sized subnet limitation of creating subnets in powers of 2. Nah, jadi ketika pertama kita melakukan proses subnet ya, yang seperti kemarin, yang classful, itu kan semuanya mendapatkan jumlah IP yang sama. Itu semuanya 64 host. Nah, sedangkan mungkin kebutuhan kita hanya 32 atau setengahnya. Jadi kan kita tidak perlu memberikan semua 64 ini. Maka dipilih ya, ini jaringan yang terakhir ini kita pilih untuk kita subnet lagi ya. Kita subnet lagi agar nanti jumlah hostnya ini menjadi 32. Jadi di sini kalau yang subnetting classful biasa itu berdasarkan jumlah jaringan. Jadi dibagi menjadi jumlah jaringannya. Jadi dilihat berdasarkan jumlah jaringan. Tetapi kalau yang VLSM ini subnettingnya dilihat dari jumlah hostnya, ya, dari jumlah hostnya. Jadi hostnya berapa disesuaikan subnetnya. Kalau yang classful kemarin itu adalah dilihat berapa jumlah jaringan, baru kemudian dilihat subnet masknya berapa. Ya. Jadi kalau yang classful itu dilihat jumlah jaringannya, sehingga nanti jumlah hostnya sama semuanya, equal ya, ini sama semua. Hanya dibagi menjadi berapa jaringan. Ya. Tapi kalau yang VLSM ini dilihat jumlah hostnya berapa. Enggak peduli dia nanti akan dibagi menjadi berapa jaringan, yang penting kita lihat dulu jumlah hostnya berapa. Ya. Seperti itu. This gives me greater flexibility and allows me to create subnets of different sizes based on the requirements of my network. Nah, itu ya. Jadi VLSM di sini dia berdasarkan jumlah host. Ya. Proses subnetting berdasarkan jumlah host, tetapi kalau yang classful yang biasa kemarin itu berdasarkan jumlah jaringan. Ya, yang classful itu ini jaringan utama mau dibagi menjadi berapa jaringan sih? 4 jaringan. Oh ya sudah, dibagi mencari 4 jaringan. Jumlah IP-nya nanti sama semua. Tetapi kalau yang VLSM ya, dilihat kebutuhan jumlah hostnya. Ini saya mau bagi menjadi berapa jaringan, tetapi saya melihat jumlah hostnya dulu. Agar nanti jumlah IP-nya itu tidak mubazir. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Ini contohnya seperti ini ya. In this scenario, the task is to subnet the 172.16.0.0/. Nah, ini kita lihat ya, kita lihat di sini. Ini jumlah jaringannya kan berbeda-beda jumlah hostnya. Jaringan pertama itu ada 200 host. Jaringan kedua ada 100, jaringan ketiga ada 50, jaringan ketiga ada 25, selanjutnya hanya 10, dan selanjutnya hanya 2 host. Ini kalau kita menggunakan classful, semuanya nanti akan dilihat yang 200 host ini. Ya.
disamakan semua 1, 2, 3, 4, 5, 9 ya, dibagi menjadi 9 jaringan. Pokoknya IP ini saya bagi menjadi 9 jaringan. Dah itu aja. Ya. Nanti semuanya akan sama jumlah hostnya. Tapi dengan VLSM kita melihat, oh ini hanya 200 host yang bisa, yang apa namanya, yang dibutuhkan. 23 network to create the following subnets. One network for 200 hosts, one network for 100 hosts, one network for 50 hosts, one network for 25 hosts, one network for 10 hosts, and 4 point-to-point networks for 2 hosts each. Before I begin to create these subnets, I need to check to see if I even have enough addresses in this address space to create all of these subnets. Nah, tapi di sini kita harus melihat dulu ya, jumlah apakah jaringan ini mempunyai jumlah host yang dibutuhkan ya, jumlah host yang dibutuhkan ya, total keseluruhan hostnya ini ya. Tapi apakah ini subnetnya ini cukup ya untuk memadai untuk jumlah host ini. Ya. Ini sampelnya adalah kelas B ya, 172.16.00/23. Ya, ini kelas B. So by writing out the network and the subnet mask in binary, we see that we have a /23 subnet mask. Here's 23 ones in binary. The last bit is in the twos place. If we look at this 8-bit grouping in the third octet, we see that the last one is in the twos place. That means the subnets would go up by 2. So the next subnet will be 1. Dari hasil ini, ya, dari hasil ini berarti nanti di sini ada 23 ya, 23 yang terakhir di sini adalah satunya ada di posisi kedua. Kedua berarti di sini 2 pangkat 1, 2 berarti nanti ketika di subnet itu ada 2 jaringan, ya, ada 2 jaringan. 72.16.2.0. Nah, jadi ini ada 2 jaringan, Ya. 0 dan 2, 16.00 dan 16.20. /23. So the address space that we're working with goes from 172.16.0.0 all the way up to 1.255. Let's see if this is enough addresses to create all of these subnets for this specified amount of hosts. I can see that starting from a /23 subnet mask, we have 9 host bits, so effectively there's 512 hosts. If we look at each one of these subnets that we're going to need to create, I cannot create a 200 host subnet, but I can create a subnet for 256 hosts. That number does not reflect the usable hosts, but the total number of addresses in the subnet. Jadi yang ini adalah jumlah total ya, jumlah total. Kalau kemarin kita H ya. Kalau di sini kita lihatnya itu di ini H ini ya. 2 pangkat H. Tapi kalau usable itu kan 2 pangkat H-2. Jadi yang ada di sini ini adalah 2 pangkat H ya. Similarly, I'm unable to create exactly a 100 host subnet, but I can create a 128 host subnet. A 64 subnet, a 32 subnet, a 16 subnet, and 4 4-host subnets will satisfy these requirements. If I add up all of these numbers, 256, 128, 64, 32, 16, and 4 subnets of 4, the total number is 512. So I'll have exactly enough host addresses to create these sized subnets and meet the requirements. Once again, these numbers here for the subnet sizes that we'll create do not reflect the usable host addresses, but the total number of addresses in the host portion of the subnet ranges, including the network address and the broadcast address. So let's get started subnetting this network using VLSM, variable length subnet masks,
And working from largest subnets to smallest subnets. Jadi VLSM dimulai dari yang terbesar dulu, ya, yang terbesar dulu ini, kemudian ke yang paling kecil. Jadi nanti tugas Anda yang pertama kali adalah mengurutkan dari yang terbanyak hostnya dulu, ya, yang terbanyak hostnya dulu. Anda lakukan proses subnetting, baru kemudian ke host yang terbanyak berikutnya, ya, seperti itu. In order to create all of the subnets required. So, working from largest to smallest, the first thing I need to do is to create a network for 256 hosts to satisfy the 200 host requirement. What I can do is I can subdivide this single network of 512 hosts into two smaller subnets. Jadi ini dibagi dulu menjadi dua, ya, dibagi menjadi dua dulu, dibagi menjadi dua jaringan, ya, of 256 hosts each. So instead of having a 172.16.0.0 network /23, I change the subnet mask to /24. This creates two networks, 0.0 and 1.0, each subnet having 256 or 8 host bits. Kenapa ini kita dijadikan /24? Diingat ya kemarin tabelnya yang sudah ada di sini, ya. /24 ini kan totalnya ada 256, ya. Totalnya adalah 256 sehingga dia dijadikan /24, ya. Nih, kenapa dia menjadi /24? Ya karena dia kebutuhannya adalah 200, ya. Sedangkan yang bisa disediakan adalah 256. Kalau 128 kurang, ya, karena setelah 256 itu 128. Ya. Notice how the subnet mask has changed from /23 to /24, and I now have two 256 host subnets. Nah, jadi subnetnya nanti tidak lagi /23, jadi /24 ini. What I can now do is keep the first of these subnets and subdivide the second one. Nah, yang pertama, ya, subnet yang pertama itu disimpan digunakan untuk subnet yang ini, yang awal, ya. Jadi ini, ya, ini disimpan, yang ini digunakan untuk yang ini. Ya. Sedangkan untuk yang network selanjutnya, ini menggunakan network ini, jaringan yang kedua ini. To do this, I simply take this 172.16.1.0/24 subnet and change it from /24 to /25. So now I have the 172.16.1.0. Nah, kenapa ini di subnet lagi? Karena di sini lihat jaringan yang kedua dia hanya butuh 100. Ya, hanya butuh 100. Kalau menggunakan /24 ini terlalu kebanyakan. Karena apa? Di sini dia totalnya adalah 256. Sedangkan yang kita cari, yang kita butuhkan hanya 100. 100 itu mendekati net masknya yang ini, ya. 128 ini. Ya, 128. Kalau yang menggunakan 256 itu terlalu banyak sisanya. Ya, maka dia dirubah ke /25 karena /25 ini jumlah totalnya itu ada 128. Ya, jadi seperti itu. Kenapa dirubah ini, ya, slashnya ini, /25 subnet. This creates another subnet 172.16.1.128. Both subnets have a magic number of 128, meaning. Nah, ketika dijadikan /25, maka jaringan yang ini, ya, itu akan dipecah menjadi dua, yaitu jaringan 0, ya, 10 dan 128. Sama-sama masing-masing ini menjadi 128. Ini totalnya 128. The networks go up by 128. So I've taken this one network of 256 hosts and subdivided it into two networks of 128 hosts each.
Now I have a subnet to meet this second requirement. Moving on from there, I'll keep the first of these subnets and then further subdivide the second one. Sama seperti So yang now ini we no tadi, longer have the yang 1.0 ini network in its Ya. place. We have the 1.0 digunakan untuk subnet yang and the 1.128 subnet. Then I subdivide the 128 subnet into two smaller subnets /20. Nah, kemudian yang kedua ini digunakan untuk mencari ini, ya, digunakan untuk mencari IP yang 26E. dibutuhkan di sini, ya. Ini 64, ya, karena 50 itu lebih dekat ke 64, maka yang 128 itu di subnetting lagi, 128 dibagi menjadi dua bagian, ya. Itu berarti dia masuk ke /26. Ya, karena apa? Di sini dilihat ya kebutuhan hostnya tadi 64 itu /26. Ya. Ya, makanya dia dirubah menjadi /26. So now there's no longer a 128 subnet, there's two subnets in its Jadi place, ini sudah a nggak ada lagi, 128 berubah subnet menjadi and a 192 /26 subnet. dan Both of these 192 subnets /26. have a /20. Nah, sama seperti yang ini tadi, ya. Yang pertama itu disimpan, digunakan untuk yang selanjutnya ini. Ya. Yang ini digunakan untuk yang ini. 6 subnet mask. If I was to write this subnet mask in the binary conversion table here, we would see that in the fourth octet, /26 means that the last one in the subnet mask is in the 64's place, and the networks go up by 64. Furthermore, with the /26 subnet mask, you only have 1, 2, 3, 4, 5, 6 host bits, and 2 to the 6 power is 64, meaning there's 64 hosts, 62 usable per subnet. Nah, kemudian ini subnet yang kedua atau jaringan yang kedua I now ini, ya, ini kan masih 64 ya, karena ini dibagi sama, ya, 64 ini 64. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan yang ini, ya, yang ini itu kan masih 64, sedangkan yang dibutuhkan adalah 25 atau 32, yang kita sediakan 32. Itu kan masih sisa banyak. Oleh karena itu ini, ya, yang kedua ini kita subnet lagi. Kita pecah menjadi 32. Kita pecah menjadi 2, ya, itu menjadi /27. Di mana /27 ini, ya, dia ada 32 total, ya. Total hostnya ada 32. Ya, maka dipecah ke 27. Have my 256 host subnet, I have my 128 host subnet, and my 64 host subnet. I can subdivide the second of these two subnets into two smaller subnets of 32 hosts each. To do this, I take the 192 subnet and subdivide it by changing the subnet mask from /26 to /27, creating two subnets of 32 hosts each. Nah, jadi yang 192/26 ini dipecah lagi, ya, dipecah menjadi 2 agar dia kebutuhannya 32 hostnya ini. Ya, sehingga seperti yang ini tadi, yang awal ini di keep atau disimpan, digunakan untuk ini, ya. Jadi yang pertama ini digunakan untuk yang 32. Ya. So now I'm no longer using the Sedangkan yang kedua, ya, jaringan yang kedua ini digunakan untuk mencari yang terakhir ini, host yang terakhir ini. Ya, 16 di sini kita lihat ketika kita hanya membutuhkan 16, berarti kita /28, kita jadikan /28. Jadi yang ini tadi 27, ya, yang kedua ini kita rubah menjadi /28. 192 subnet /26,
I'm using it as a 192/27 subnet and a 224/27 subnet. From here, I still need a subnet for 10 hosts. I can take the second of these two subnets for 32 hosts and subdivide them to two 16-host subnets. To do this, we take the 224. Sesuaikan dulu. Oke, ini tadi yang ini. Kemudian yang hijau tadi yang 64. Biru itu 32. Oke. Terus ini juga sama ya. Ini nanti untuk yang awal ini nanti digunakan untuk yang ini, yang host yang ini. Yang awal digunakan untuk yang host 16 ini. /27 subnet, change the subnet mask from /27 to /28, and now I have two smaller subnets. From here, I take the second of these two. Lagi. Nah, kemudian yang kecil-kecil ini, ya karena hanya dua, ya yang kecil-kecil, maka ini semuanya digunakan untuk yang ini. Ya. Yang pertama untuk host pertama. Jadi ini kan ada 4 ya, berarti 1, 2, 3, 4 ini pas, ya pas. Yang ini. Yang ini, ya semuanya ini digunakan untuk yang terakhir. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa semuanya mempunyai subnet mask yang berbeda-beda. Ini /24, ini /25, ini /26, ini /27, ini /28, ini /30. Ya memang berbeda-beda untuk VLSM itu nanti subnetnya berbeda-beda tergantung jumlah hostnya. Ya, kalau hostnya selama hostnya ini bisa terpenuhi ya bisa. Ya. 16 host subnets, I only need one. The second one I'll use for 4 subnets of 4 hosts each. So now instead of the 240/28 subnet, I have the 240/30, the 244/30, the 248/30, and the 252/30 subnets. Looking at the subnets that have been left, we have the 172.16.0.0/24 subnet. This is good for 256 hosts. We have the 172.16.1.0/25 subnet. This is good for 128 hosts. The 172.16.1.128 subnet /26 is good for 64 hosts. And the 192/27 subnet is good for 32 hosts. The 224/28 is a 16-host subnet. And then the last 4 subnets /30 each, 240, 244, 248, and 252 are good for 4 hosts each. Once again, these sizes do not reflect the usable hosts in each subnet, but the total number of addresses in the host portion. For usable host addresses, you need to -2 from each subnet. If we examine the host addresses closely, we'll see that none of the subnets overlap.
In other words, this 172.16.0 subnet goes from 0 all the way up, since it's /24, to 255. You can see that the next subnet starts at 172.16.1.0, so the two subnets do not overlap. Similarly, this second subnet goes from 0 to 127, and we can see that from host 0 to 127, the next subnet at 172.16.1.128/26, that there's no overlap. This subnet ends at 127, the next subnet begins at 128. Nah, jadi semuanya ini jaringannya tidak ada yang tumpang tindih, ya. IP-nya tidak ada yang tumpang tindih, ya. Di sini IP-nya dari 0, ya, 0 sampai 255. Dari sini dari 10 sampai 127, ini dari 128 dan sebagainya. Jadi tidak ada yang tumpang tindih, tapi urut, ya. Urut. Ya, urut tapi sudah berbeda jaringan. Ya, ini jaringannya sudah berbeda. Kenapa? Subnetnya sudah berbeda. Ini /24, ini /25, /26, /27, /28. Sudah berbeda, ya, sudah berbeda. Sehingga untuk menghubungkannya perlu yang menggunakan kemarin routing, ya, di routing. Karena ini jaringannya sudah berdiri sendiri-sendiri walaupun urutannya ini sama. Ini urut kan? 12, ini 127, 128, ya. 192, 224, 240, ya, itu urut. Tetapi mereka sudah berdiri sendiri-sendiri dari jaringan yang berbeda. Okay. And so on and so forth. In the end, we've created 9 subnets of different sizes. A 256, a 128, a 64, a 32, a 16, and 4 host subnets. This is VLSM, and it allows us to create subnets or networks specific to the needs of the network. Oke, itu tadi ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Kita lihat contohnya ada di sini ya. Kita coba untuk melakukan proses subnetting menggunakan VLSM, ya. Oke, kita ambil yang ini. Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat ini ada berapa, sebentar. Ini IP-nya, IP awalnya mana tadi? IP awalnya adalah ini ya. Ini IP awalnya 192.168.24. Ini total hostnya tidak sampai 256. Jadi ini cukup, ya. Nah, ini seperti kemarin kita gunakan, ya. IP awal, ya. Setelah ini, ya, ini IP awalnya. Berarti ini subnetnya, ya, netmasknya, netmasknya adalah 255, ya, 255, 255, 255, 0, ya. Di mana di sini ada 256. Total hostnya 256. Jumlah total hostnya. 256. Ya. Oke. Oke, kita lihat di sini. Oke, kalau Anda lihat di sini ada berapa jaringan? Ada berapa jaringan di sini? Ada yang tahu? Nanti untuk melakukan proses subnetting Anda harus bisa membaca ini ada berapa jaringan. Kalau Anda salah dalam menentukan ini ada berapa jaringannya, maka subnetting Anda salah. Oke, di sini ada berapa jaringan? 3. Ya? Ada 3. Ada 3. Masih terlalu jauh ya.
Ada yang tahu? 7, Pak. Ada? 7. Mas Dimas Rio ya. Ada 7 jaringan. Yang mana aja? Yang A, B, C, D, terus PTP R1, R2, PTP R2, R3, sama PTP R3, R4. Oke, jadi ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 jaringan ya. Jadi jaringannya ya ada jumlah subnet ya. Jumlah subnet awalnya 7. Jadi di sini ada subnet 1. Subnetnya itu tadi ya, jumlah hostnya. Berarti di sini ada building A, building B, ya, building C, D, ya. Kemudian dari R1, R2, R2, R3, dan R3 ke R4. Ya. Oke. Ini jumlah hostnya A25, B20, 15, 28. 25, 20, 15, 28. Kemudian R1, R2-nya 2, ya. 2, ini 2, ini 2. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk proses subnetting tadi, ya, langkahnya adalah kita melakukan prosesnya dari yang mempunyai jumlah host terbanyak. Jadi ini ya, ini host terbanyak. Nah, berarti nanti ini yang akan kita lakukan proses subnetting dulu. Ya. Kita subnetting dulu. Oke. Jadi kita proses subnetting atau memecah ya, building D. Ya. Jumlah hostnya jumlah hostnya 28. Oke. Nah, kita lihat di sini 28 yang dibutuhkan adalah 28. Ini awalnya subnetnya adalah 255, 255, 255, /24 ya. /24 ya, kita lihat di sini. Nah, kita patokannya adalah jumlah hostnya ya. Jumlah host ya, jumlah total hostnya. Nah, kita lihat /24 itu kan 256 seperti tadi ya, 256. Tetapi yang kita butuhkan di sini adalah 28. 28, mana 28? Kita ngambil ke /25, 128 terlalu banyak ya. Kita ngambil ke 64 /26 juga terlalu banyak. Ya. Nah, kemudian kita ambil yang /27, 32. Oke. Ini sisa tapi tidak terlalu banyak ya. Berarti kita nanti untuk netmasknya kita menggunakan yang /27 ya. Jadi IP-nya ya, IP barunya, IP baru itu 192.168.20.0 ya. Slash-nya tidak 24 lagi tetapi 27. Ya, /27 atau 255 berapa? /27 itu 224. 224 dengan
jumlah total hostnya 32. Nah, seperti ini ya. Jadi ini IP yang baru ya, IP yang barunya ini. Kita sesuaikan. Jadi tidak menggunakan ini lagi ya, tidak menggunakan IP awal karena IP awal kan terlalu banyak ya. Yang memenuhi syarat adalah yang /27 ini. Jumlah host totalnya 32. Kenapa? Di sini yang dibutuhkan adalah 28. Nah, dengan adanya /27 ini, ya ini kan jadi /27. Ya, yang awalnya jumlah jaringannya ini kan cuma satu ya. Ini satu jaringan besar. Nah, ketika dirubah subnet masknya menjadi /27, maka jumlah jaringan barunya ada berapa? Nah, kita lihat di sini. Jumlah jaringan barunya ada, nah ini jumlah subnet barunya ada 8. Berarti ada jumlah subnet barunya 8. Dari hasil mengubah /24 ke /27. Ya. Berarti ada jumlah jaringan barunya ada 8. Ya, ada 8. Nah, ini jumlah jaringan baru ada 8. Berarti nanti ada ya subnetnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Sama. Nah, sama seperti ini ya. Sama seperti ini nanti. Ya. Kita lakukan sama seperti ini ya. Nah, tapi bukan ini ya. Ini kita dulu. Nah, jumlah 8 ini harus kita apa namanya? Kita lakukan ini ya, kita isi dulu. Ini kebutuhan IP-nya. Nah, kita lihat di sini. Oke, yang jelas IP yang pertama itu adalah 192.168.20.0 ya. Ini. Tapi menggunakan subnet masknya yang ini. Atau /27 ya, /27. Ini ya. Jadi tidak /24 lagi tapi /27. Untuk mencari ini ya kita harus cari ini dulu, cari IP network address-nya dulu. Nah, di sini totalnya itu kan ada 32 ini ya. 32 host. Berarti untuk IP jaringannya ini adalah kelipatan 32. Ya, kelipatan 32. Nah, dulu ya. Berarti di sini ada 32, di sini ada 64, di sini ada 96, ya 96, di sini ada 128, ya di sini ada 160, ya 160, di sini ada 192. Ini ada 224. Ingat, network terakhir tidak lebih dari ini pasti. Tidak lebih dari netmasknya ini 224. Ini subnetnya sama, ya, subnetnya sama semua. Ya, subnetnya sama semua. Ya. Nah, untuk mencari first usable-nya, ya, ini kita lihat, ya. Ini kebutuhan IP-nya. Ini berarti untuk ini ya, penggunaannya untuk building D. Ya, untuk D. Ya. Karena kita subnetting pertama untuk D, ya. First usable-nya berarti 192.168.20.0
ya. Ingat di sini. 1. Berarti di sini 192 168 20 33 ya. 192 168 20 65 ya. Di sini 192 168 20 97 ya. Karena usable ini kan setelah ini ya, network address ini. 192 168 20 129 ya. Kemudian 192 168 20 161 192 168 20 193 192 168 20 225. Nah, kemudian untuk mencari broadcast address itu kan main 1 IP setelahnya. Berarti di sini 131. Ya. Ini kan 32, berarti sini 131. 192 168 20 31 ya, 31. Berarti di sini 63. Ini 63. Sini berarti 95. Yang sini berarti 127. Yang sini berarti 159. Yang sini berarti 191. Yang sini berarti 223. Ya, yang sini berarti 255. Terakhir. Nah, lastnya berarti ya tinggal ini dikurangi 1. 192, 168, 20 dikurangi 31 dikurangi 1 berarti 30. Ya. Ini berarti 62. Ini berarti 94. Ini berarti 126. Ini berarti 158. Nanti kalau saya salah dikoreksi ya, tolong dikoreksi ya. Ini 190. Ini 222. Ini 254. 254. Oke. Berarti untuk yang building D itu sudah tercukupi ya. Ini jumlah kebutuhan IP-nya adalah 28. Ya. Kemudian jumlah usable-nya adalah 30. Yang usable ya 30. Karena kan jumlah total dikurangi 2. 30. Jadi cukup. Ya, cukup. Nah, selanjutnya kita cek untuk yang terbanyak kedua, yaitu adalah building A. Building A itu dia membutuhkan 25. Ya, 25 itu kalau kita cek lagi ya, kita /27 ya, /27 adalah 32. Kalau kita turunkan menjadi /28, ini totalnya hanya 16, jadi nggak cukup. Maka kita tetap pakai yang 27, karena 32, di atasnya 28 itu adalah 27. Ya, berarti sama, gedung A ya, gedung A dengan gedung D itu sama, menggunakan yang /27. Berarti menggunakan yang IP selanjutnya, building A. Ya, berarti menggunakan yang selanjutnya. Nah, jumlah usable IP-nya sama, ini 30,
tapi kebutuhannya hanya 25. Seperti ini ya. Jadi gedung D dan gedung A sudah ya. Jadi menggunakan ini. Kemudian selanjutnya terbanyak yang kedua adalah gedung B. B ini 20 ya. Misalkan tadi slash 27 itu hanya ada 32. Oke, kita turunkan menjadi slash 28. Nah, kok 16 enggak cukup lagi. Ya berarti itu menggunakan yang yang slash 27. Jadi sama ya, sama ini. Berarti ini digunakan, maka yang digunakan adalah IP selanjutnya. Building ini yang B. Jumlah usable-nya sama 30. Kebutuhannya berapa? 20. Pak, ini kan sayang ya. Sisanya tetap ada sisa. Ya ada sisa memang, tetapi setidaknya dia sudah cukup. Kalau diturunkan menjadi slash 28 nggak cukup karena dia slash 28 itu hanya 16. Dan kebutuhannya adalah 20. Tidak boleh kurang, lebih boleh, tapi lebihnya jangan terlalu banyak. Ya pilihannya hanya ini. 4, 8, 16, 32, 64, 128, dan 256. Ini pilihan angkanya. Kita cari yang sisanya tersedikit. Cukup, tapi sisanya sedikit. Ya. Kemudian selanjutnya adalah building C ya, ini yang terakhir, banyak terakhir. Building C 15, 127, ada 32. Ya. 32. Ya, 32. Cukup, masih sisa. 128 cukup. Ya, ini total, tapi ini total ya. Sedangkan yang bisa digunakan adalah 16. Jadi ya sama, tidak cukup ya. Berarti yang C tetap sama menggunakan yang ini. Ya, jadi ini digunakan untuk building C. Menggunakan IP yang selanjutnya. Usable-nya 30, yang dibutuhkan hanya 15. Kalau yang menggunakan yang 28 tadi, yang usable-nya ini 14. Ya, 14. Enggak cukup. Yang kurang satu. Ya kalau kurang satu ya tetap menggunakan yang di atasnya. Tapi sisanya 15 Pak, ya nggak apa-apa karena memang seperti itu ya. Daripada kurang, walaupun kurangnya cuma satu, nggak mungkin kan mau diambilkan dari mana. Ya. Oke, jadi gedung D, A, B, C itu sudah semuanya. Berarti ini sudah istilahnya sudah diblok ya. Ini subnet 1, bloknya D, subnet ini yang kedua, bloknya A, 3, bloknya B, 4, bloknya C. Nah, kemudian selanjutnya adalah R1. R1, R2, 2. Maka R1, R2 ini menggunakan IP yang selanjutnya. IP selanjutnya yang ini. Ya. Ini tidak boleh digunakan karena sudah blok C. Nah, ini. 128 ya, 100 itu apa namanya? Ini untuk building kok building R1 R2 ya. R1 ke R2. Tapi kalau menggunakan IP yang ini, usable IP-nya adalah 30 ya. Sedangkan kebutuhannya adalah 2. Ini sisanya banyak banget ya. Nah, coba kita cek lagi ya. R2 itu kan hanya 2 yang dibutuhkan. Maka kita turunkan ya, saat ini kan 127 ya, 32 atau yang usable-nya 30. Nah, kita turunkan ke slash 28. Slash 28 itu 14 usable-nya. Yang dibutuhkan 2. Masih bisa diturunkan lagi enggak? Bisa, ke 6. 6 itu slash 29. Masih bisa diturunkan lagi enggak? Oh, masih bisa, cukup ke slash 30. Ya. 2 pas ya. Berarti nanti untuk ini ya. Ini kita lakukan proses subnetting lagi. Karena kebutuhannya hanya 2 ya. Ini kita subnetting. Ya, kita gunakan. Jadi proses subnetting
R1, R2. Ya. R1, R2. Dengan ya ini ya sama, dilakukan prosesnya sama. IP awalnya, IP awalnya ini ya. 192, 192, 168, 20, 128. Ya, slash-nya 27. Ya. IP awalnya itu. Maka akan kita subnetting ya slash-nya menjadi berapa tadi? Slash 30 ya. Karena ini yang pas, requirement-nya pas ya 2. Kita apa namanya? Kita menjadi slash 30. Slash 30. Di mana slash 30 itu 255, 255, 255, 252 atau jumlah total hostnya 4. Nah ini. Berarti IP barunya, IP baru adalah 192, 168, 20, 128, slash 30. Oke, ini IP barunya. Nah, dari IP baru ini, ya jumlah hostnya 4 ya. Nah ini ada berapa jaringan? Nah ini ketika sudah sudah dijadikan IP yang baru, maka jumlah IP barunya berapa? Jumlah jaringan barunya berapa? Nah kita lihat di sini. Jumlah jaringan baru dengan menggunakan subnet slash 30 itu adalah 64. Jadi nanti ada 64 jaringan baru. Ya. Ada 64. Ya, ada 64 jaringan baru. Ya, ada 64 jaringan baru. Ya. Berarti ada subnetnya ini sama ya dengan yang ini ya. Nanti sama dengan yang ini. Tapi sampai 24. Kita lakukan lagi, kita pilih-pilih lagi. Nah, berarti 1, 2, berarti sampai 64. Banyak banget ya. Ya memang jaringannya ada 64. Nah, berarti ada 64, subnet 64. Oke, jadi ada 64 jaringan baru. Nah, 64 jaringan baru itu berapa IP-nya? Ya, ini kita mencari IP awalnya kan di di N-kan ya. Ini tetap sama, nanti ketemunya 192, 168, 20, 0. Ini jaringan barunya 0. Subnetnya 255, 255, 255, 252 atau slash 30. Terus jaringan yang kedua yang mana? Ya, jaringan kedua
karena ini ada 4 ya, jumlah host totalnya 4, berarti ini jaringan ini kelipatan 4. Ya. Ini saya tulis gini aja ya, 4 ya. Jadi 192, 168, 24 ya. 24. Kemudian yang selanjutnya sama ditambah 4. Nah, seperti ini. Ini angka terakhirnya 4, 8 gitu ya. Ini subnetnya sama. Subnetnya sama. Subnetnya sama. Ya. Oke, subnetnya sama. Oke, subnetnya sama. Ini first usable-nya 192, 168, 21. Ya, last usable-nya karena dia hanya 2 berarti 192, 168, 22. Ya, broadcast-nya ini kan 4 ya, berarti broadcast-nya 3. 192, 168, 23. Nah, kita lihat penggunaannya. Nah, untuk melihat ini digunakan untuk siapa, kita mengacunya ke awal tadi. Kita lihat di sini bahwa building D, dia sudah ngeblok IP-nya dari 20.0 sampai 20 ini. Ya, sampai 31. Itu punyanya building B, berarti nggak boleh dipakai untuk yang lainnya. Oleh karena itu, dari 0 ya sampai 31, ini berarti sama ya. Sebentar, ini saya tulis belakangnya saja ya, 5, ini berarti 6, ini 7. Ya, broadcast address-nya ini plus 4 sama. Plus 4. Ya. Jadi penggunaannya itu untuk siapa? Kita lihat ya. 20 sampai 31 ini disilat di sini ya. Ini sudah diblok. Karena apa? Kita hanya mencari R1, R2 saja, tidak mencari yang DABC. DABC sudah ada bloknya. Maka untuk D itu bloknya dari 0 sampai 31. Berarti yang 0 sampai 31 ya, ini punyanya D. Ya, ini punyanya D. Ya, ini punyanya D. Ya. Jadi ini tidak boleh digunakan. Ya, ini punyanya D. Punyanya D. Kemudian selanjutnya A juga sudah ngeblok dari 32 sampai 63. Ini punyanya A. Jadi dari 32 sampai 63 ini punyanya A. Blok. Nggak boleh digunakan. Ini building A. Ya. Kemudian selanjutnya adalah B. B sudah ngeblok juga dari 64 sampai 95. Ini punyanya B. 64 sampai 95. Nah, ini punyanya B. Nah, ini punyanya B. Nah, kemudian C juga sudah ngeblok tadi ya, dari 96 sampai 127 itu punyanya C, tidak boleh digunakan. 96 sampai 127. Nah, ini punyanya C bloknya. Ya. Nah, saya ganti aja ini. Ini building C. C. Nah, ini punyanya C. Jadi nggak boleh digunakan. Nah, terus yang digunakan mana? Ya, ini berarti ini yang digunakan oleh R1, R3. Ya.
R1, R2 ya. Jadi di sini 192, 168, 20. Ini berarti 29 ya, 129. Ini berarti 192, 168, 20, 30. Nah, ini berarti punyanya R1 ke R2 ya. Alokasinya 2, kebutuhannya 2. Nah, ini. Ini berarti ya. Ini. Nah, kemudian selanjutnya ini berarti untuk R1, R2 sudah ya. Selanjutnya R2 juga R3. R2, R3 juga 2. Oh ya sudah, tinggal meneruskan saja karena sama-sama 2. Berarti di sini ini digunakan untuk R3. Ya, R2 ke R3. Ya. Berarti alamatnya 192, 168, 20, 31, 33 sampai oh ini 130 ya. Ini 130. 192, 168, 20, 134. Kemudian R3, R4. R3, R4 juga sama, hanya 2. Berarti tinggal meneruskan saja. Ini R3, R4. Ya. 192, 168, 20, 137 sampai 138. 138. Oke. Ini kebutuhannya 2 sama. Ya. Oke, ini sudah ya, sudah. Oke, terus kemudian yang ini bagaimana? Oh, yang ini ya. Ini berarti ini tidak digunakan ya. Ini tidak digunakan. Ini IP yang ini tidak digunakan. Ya, ini dicoret. Ya, tidak digunakan. Karena kita mencari yang ini. Berarti yang ini sisanya ini juga tidak digunakan ya. Ini tidak yang ini tidak digunakan. Sampai nampak ini. Nah, tidak digunakan. Oke, sudah ya. Nah, kemudian bagaimana IP yang yang digunakan sebenarnya? Berarti kita cari IP fix yang digunakan ya. Kan kita lihat di sini tadi yang ini ya. Ini sudah ya. Tadi yang ini yang fix. Nah, subnetnya. Kemudian yang selanjutnya tadi yang digunakan ini. Volume. Jelek. Nggak apa-apa. Ini 5, 6, 7. Kan ada 7 ya. Oke. Ya, jadi ini sudah fix ya, ini yang digunakan. Nah, jadi yang digunakan ini sudah berbeda, ini sama karena requirement-nya sama, berarti dia masih dalam satu netmask ya. Ini juga satu netmask. Jadi dibagi menggunakan netmasknya /27 dan /30. Ini IP fix-nya. Masing-masing network. Jadi subnetnya berbeda ya. Kalau ini kan subnetnya sama semua. Jumlah IP usable-nya sama. Semuanya dibagi sama, rata. Ya, karena dia hanya berdasarkan jumlah jaringannya. Jaringannya 4 ya sudah dibagi menjadi 4.
4 jaringan ini, ya. Semuanya mendapatkan 62, walaupun kebutuhannya ini hanya 50, 40, 15, 5. Pokoknya dibagi rata. Tapi kalau yang VLSM ini, ya, ini disesuaikan dengan jumlah ini kebutuhan IP-nya ini, ya, jumlah kebutuhan IP-nya berapa, ini yang kita gunakan, ya. Rumit ya, rumit, memang rumit. Karena apa? Kita harus mencari subnet mask yang tepat, ya, untuk kebutuhan IP-nya ini, disesuaikan kebutuhan IP-nya. Ini kan terurut ya, ini sudah terurut, ya. Sudah terurut, ya, IP-nya terurut semua. Jadi rapat, tidak ada IP yang bolong, ya. Kalau ini kan bisa bolong-bolong ini, ya. Karena ini yang dipakai hanya 50, berarti 1 sampai 50, yang 59 dan sebagainya, ya. Bagaimana ini? Sisanya banyak sekali. Ya. Jadi ini fix IP yang digunakan, IP fix yang digunakan. Masing-masing jaringan adalah seperti ini. Begitu teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Nanti silakan, berarti Anda harus melihat video saya dan mengikuti penjelasan ini ya. Dan nanti banyak. Jadi intinya VLSM itu yang diproses terlebih dahulu adalah yang jumlah hostnya terbanyak. Ya. Ini IP awalnya ini ya. Subnet awal atau jumlah jaringan awal ya. Saya ganti aja biar biar sama. Jumlah jaringan awal 7, ketika di subnet ya. Jumlah jaringan barunya menjadi 8 ya. Kemudian untuk mencari R1 R2 karena ini requirement-nya hanya 2, maka dia diproses lagi, proses subnetting R1 R2. IP awalnya tadi ini ya, yang ini ya. Dirubah menjadi ini /30. Ini tak taruh sini aja deh. Biar sama. Dirubah ke /30 ya. Nah, jumlah jaringan barunya ada 64. Anda patokannya yang ini Anda gunakan sebagai patokan untuk mencari jumlah jaringan baru, jumlah host total, dan jumlah host yang usable. Ya. Jadi diingat ya, blok-bloknya yang ini kan sudah diblok ya, ini sudah ngeblok duluan. Jadi dilihat ya, bloknya. Ini saya kasih warna aja ya. R1, R2 ini berarti putih. Putih aja. Ini yang kuning ya. Kebutuhan bloknya. Kemudian yang biru ini oke. Kemudian yang C ini ya. Yang B, yang C. Masing-masing sudah diblok. Kemudian yang R1 kita kasih yang R1 R2. Nah. Oke, jadi begini ya
Rumit memang, ya memang rumit. Memang rumit. Karena disesuaikan dengan jumlah hostnya. Ini IP yang fixnya yang terakhir digunakan. Baik teman-teman, itu yang ada pertanyaan enggak ya? Jangan lupa untuk mengerjakan exam chapter-nya ya, karena masih banyak yang belum mengerjakan exam chapter. Tolong dikerjakan nanti sebelum responsi dimulai. Harus semuanya sudah selesai. Ya. Anda lihat di rencana ajar di situ ada responsi. Silakan dilihat kapan responsinya. Nanti silakan dikerjakan sebelum responsinya dimulai. Ya. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.